Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Ingtiasari dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangka sistem otot pada manusia. Dalam sistem rangka terdapat dua kerangka. Yang pertama ada kerangka aksial dan yang kedua ada kerangka apendikular. Kerangka aksial terbagi menjadi 3 sub pokok, seperti tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada. Dan untuk kerangka apendikular terbagi menjadi 3 sub pokok juga. Ada upper lips, lower lips, dan pelvis girly. Selanjutnya, sistem otot juga terbagi menjadi 3 otot. Ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa itu sistem rangka, apa itu sistem otot. Nah, untuk mengetahui semua itu, mari kita bahas satu persatu. Untuk sistem rangka. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Namun seiring dengan bertambahnya usia, beberapa tulang menyatu sehingga saat dewasa menjadi terdapat 206 tulang di dalam tubuh manusia. Rangka manusia memiliki fungsi vital lainnya seperti memproduksi sel darah, menyimpan serta melepaskan lemak dan mineral. Memfasilitasi gerak tubuh. Tanpa sistem rangka, manusia tidak akan memiliki bentuk, struktur, atau pergerakan ya teman-teman. Dalam sistem rangka memiliki fungsi penting bagi manusia sebagai alat gerak, seperti penopang bentuk tubuh, melindungi organ dalam, pergerakan tubuh, memproduksi sel darah, dan menyimpan mineral dan juga nutrisi. Ternyata banyak sekali fungsi rangka manusia yang bukan hanya sekadar sebagai penopang tubuh. Dan bayangkan, jika manusia tidak memiliki sistem rangka, pasti manusia tidak akan bisa bertahan lama untuk hidup ya teman-teman. Selanjutnya, kerangka aksial. Kerangka aksial yaitu sistem rangka di bagian kepala atau tengkorak, leher, dada, dan tulang belakangnya yang jumlahnya terdiri dari 80 tulang. Kerangka aksial berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk dalam kerangka aksial antara lain tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk. Nah, selanjutnya ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama kecuali bagian rahang atau yang bisa disebut mandibula. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam ya teman-teman seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang tengkorak terdiri dari kranium, mandibula, dan maksila. Tulang tengkorak merupakan salah satu tulang pembentuk kepala yang sangat terpenting dalam melindungi otak. Sebagian besar penyusun tulang tengkorak yakni tulang yang berbentuk pipih, di mana tulang tersebut saling berhubungan dan membentuk tengkorak ya teman-teman, seperti gambar di samping. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi, tulang rahang, tulang mata, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan juga tulang baji. Selanjutnya tulang belakang. Tulang belakang yaitu merupakan suatu bagian dari rangka aksial manusia. Dikenal juga sebagai tulang punggung ya teman-teman. Tulang belakang juga berkonsekuen untuk melindungi kenal dan sumsum tulang belakang.
Tulang belakang terdiri dari 3 bagian. Bagian tulang belakang antara lain seperti bagian servikal, torakal, dan bagian lumbal. Karena jika dilihat dari samping, tulang belakang seakan membentuk huruf S. Nah, fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang pada manusia terdiri dari 26 ruas. Bagian-bagian pada tulang belakang dibedakan berdasarkan lokasinya. Leher 7 ruas, bagian dada atau punggung 12 ruas, pinggang 5 ruas, sekrum 1 ruas, dan tulang ekor 1 ruas. Selanjutnya ada tulang rusuk tulang dada. Tulang rusuk tulang dada yaitu tulang penyusun rangka manusia yang melengkung dan membentuk bagian besar dari kerangka dada. Nah, di dalam tulang rusuk tulang dada ini ada 12 rusuk tulang yang berjejer di setiap sisi kiri dan kanan dan berjajar ke bawah dengan sedemikian rupa. Tulang dada sendiri adalah tulang yang berukuran panjang dan rata yang melindungi otot, arteri, dan organ penting di dalam dada. Tulang rusuk dan tulang dada ini juga berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru, teman-teman. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Jadi yang tengah-tengah itu adalah namanya kosta ya, teman-teman. Selanjutnya, kerangka apendikular. Kerangka apendikular ini merupakan bagian dari sistem rangka yang mencakup pergerakan fungsi. Rangka apendikular adalah untuk rangka penyusun pergerakan. Secara garis besar, rangka apendikular menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Rangka apendikular terdiri atas tungkai atas atau tulang anggota depan, tungkai bawah atau tulang anggota belakang, dan rangka apendikular juga berjumlah 126 buah, meliputi gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas selanjutnya, teman-teman. Ada upper lips. Di dalam upper lip ini itu adalah anggota gerak atas. Tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Nah, tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, pengupil atau radius, dan hasta atau ulna. Selain itu, tulang pada bagian telapak tangan disebut juga dengan metakarpal ya, teman-teman. Nah, untuk jelas dalam humerus itu adalah kelompok tulang panjang atau pipa, ujung atasnya besar, halus, dan dikelilingi oleh tulang belikat. Pada bagian bawah memiliki 2 lekukan merupakan tempat melekatnya tulang radius dan ulna. Dan untuk radius dan ulna juga itu adalah pengupil dan hasta ya, teman-teman. Tulang ulna berukuran lebih besar dibandingkan radius dan melekat dengan kuat di humerus. Tulang radius memiliki kontribus yang besar untuk gerakan lengan bawah dibandingkan ulna. Selanjutnya ada lower lips. Lower lips adalah anggota gerak bawah. Manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari paha atau femur, betis atau fibula, dan tulang kering atau tibia. Sementara bagian telapak kaki tersusun dari tulang yang bernama metatarsal ya, teman-teman. Nah, femur itu untuk lebih jelasnya adalah tulang paha yang termasuk kelompok tulang panjang terletak mulai dari gelang panggul sampai ke lutut. Itu untuk femur ya, teman-teman. Dan
tibia itu adalah bagian pangkal berhubungan dengan lutut dan ujung berhubungan dengan pergelangan kaki. Fibia ini juga sama dengan fibula, yang sama-sama bagian pangkalnya berhubungan dengan lutut, bagian ujung berhubungan dengan pergelangan kaki. Nah, untuk ukurannya, tulang keringnya lebih besar dibandingkan tulang betis karena berfungsi untuk menahan beban atau berat tubuh. Selanjutnya, ada pelvis girly. Pelvis girly adalah tulang panggul. Panggul adalah sebenarnya sebuah cincin tulang yang ditemukan di antara tulang punggung dan tungkai bawah dalam tubuh. Ini melindungi organ bagian dalam panggul dan isi rongga perut, otot kaki, otot panggung, dan otot perut melekat pada panggung. Nah, untuk tulang panggul terdiri atas 2 buah tulang pinggung. Pada anak-anak, tulang pinggul ini terdiri atas 3 buah tulang, yaitu ilium, tulang bagian bawah, dan tulang pubis atau tulang bagian tengah. Di bagian belakang dari gelang pinggul terdapat tulang sacrum yang merupakan bagian dan ruas-ruas tulang belakang ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi sistem otot. Sistem otot manusia terbentuk dari lebih 600 otot. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot. Otot melekat pada tulang atau organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, yang terutama adalah menciptakan gerakan ya teman-teman. Nah, otot manusia dapat dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Semua otot ini dapat menegang dan melemas, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Maka dari itu, sistem otot ini sangat penting bagi manusia, teman-teman. Untuk sistem otot, kita akan masuk pada sistem otot polos. Otot polos ini ditemukan di organ internal seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, dan rahim. Otot polos dikendalikan oleh alam bawah sadar, sehingga kerjanya tidak dapat dikontrol langsung dengan pikiran sadar. Maka dari itu, otot polos ini sering disebut sebagai otot alat-alat dalam. Secara umum, otot polos mempunyai ciri-ciri khusus yang perlu kalian ketahui nih. Nah, ada beberapa ciri-ciri khusus seperti memiliki bentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing dan bagian tengahnya menggelembung. Ada juga di setiap sel otot memiliki satu inti yang letaknya berada di tengah. Dan yang terakhir, termasuk dari otot tak sadar atau bisa disebut dengan otonom, serta memiliki waktu berkontraksi dari 3 sampai dengan 180 detik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari otot polos ya teman-teman. Kita lanjut pada otot jantung. Otot jantung seperti namanya bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung juga tidak dapat dikendalikan secara sadar, jadi disebut dengan otot tak sadar. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping untuk sel otot jantung yang memiliki garis-garis terang dan gelap ya teman-teman. Nah, secara umum otot jantung memiliki kemampuan kontraksi yang serupa dengan otot rangka. Nah, tetapi pada jantung
Sel-sel otot ini saling bersinergi dengan jaringan saraf jantung dalam mendukung proses kontraksi organ jantung secara teratur. Nah, itu adalah spesifik dari otot jantung. Kita lanjut pada otot rangka. Otot rangka adalah salah satu jaringan otot sukarela dalam tubuh manusia karena bisa dikendalikan secara sadar. Setiap gerakan fisik yang dilakukan seseorang secara sadar, seperti berbicara, berjalan, atau menulis, membutuhkan kerja otot rangka. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi, menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih ke tulang yang melekat pada otot. Otot rangka juga mengacu pada beberapa bundel dari sel yang bergabung bersama yang disebut serat otot. Serat dan otot dikelilingi oleh lapisan jaringan ikat yang disebut fascie, serta otot atau sel-sel otot terbentuk dari perpaduan nyoblas. Perkembangan dalam proses yang dikenal sebagai myogenies. Serat otot terbentuk silinder dan memiliki lebih dari satu nukleus. Nah, itu adalah secara umumnya otot rangka. Nah, bisa kalian lihat gambar di samping itu adalah gambar otot rangka. Mungkin presentasi ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisal bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.